Oke, baik rekan-rekan semua, kali ini mata kuliah komunikasi politik pertemuan kedua kita akan membahas masih tentang sejarah bagaimana perpolitikan di Indonesia. Jadi kaitan dari komunikasi dan juga kaitan dengan politik, kemudian kita melihat sejarah komunikasi politik itu berada, kemudian kita melihat peta politik di Indonesia. Oke. Ya. Rekan-rekan semua, kita mulai dari sini, perkembangan komunikasi politik di dunia dan komunikasi politik di Indonesia. Ya, kalau kita bicara dengan komunikasi politik, sebenarnya apa itu komunikasi dan apa itu politik? Pertanyaan yang muncul sebenarnya yang mana yang lebih dulu? Apakah ilmu komunikasi atau ilmu politik? Pada akhirnya dua-duanya menjadi sebuah ilmu, gitu ya. Pertanyaannya, apakah ini ilmu, apakah ini seni, gitu ya. Komunikasi itu seni berkomunikasi atau ilmu komunikasi. Politik, apakah seni berpolitik ataukah ilmu berpolitik? Kata kuncinya, komunikasi bisa menjadi seni, komunikasi politik juga seni. Jadi dua-duanya adalah memainkan seni berpolitik atau seni berkomunikasi. Tetapi ketika menjadi landasan atau menjadi acuan, gitu, komunikasi juga bertransformasi sebagai ilmu. Begitu juga politik. Dan ketika digabungkan keduanya, dua-duanya menjadi disiplin ilmu yang menarik, gitu ya. Nah, kalau kita bahas terkait politik, sebenarnya politik sebagai ilmu itu hadir pada akhir abad ke-19, namun kehidupan politik sejak Yunani kuno 450 sebelum Masehi yang tercatat. Tapi secara hakikatnya sejak ada peradaban manusia di sana sudah lahir pula kehidupan politik. Anda bisa bayangkan ketika Adam turun dari langit, gitu ya. Adam turun dan Adam hadir ke dunia, gitu ya. Kemudian melahirkan Qabil dan Habil, gitu ya. Qabil dan Habil itu kemudian untuk mendapatkan seorang wanita idamannya, ia harus berpolitik, gitu ya. Dan ketika dalam politik itu, gitu ya, dalam politik itu akhirnya harus ada yang tewas salah satunya, baik Qabil ataupun Habil. Gitu ya. Nah, itu adalah politik untuk mendapatkan kekuasaan dari seseorang, artinya memiliki wanita yang diidamkannya. Begitu juga sebenarnya bagaimana ketika Adam digoda oleh setan, gitu ya, digoda oleh setan atau oleh iblis, gitu ya, untuk dia memakan buah huldi. Itu adalah bagaimana strategi iblis, gitu ya, untuk bisa membuat anak cucu Adam itu menjadi anak cucu Adam itu harus menjadi pengikutnya, gitu ya. Anak cucu Adam harus menjadi pengikutnya, sehingga dia kuasai Hawa agar Adam mengambil buah huldi itu. Nah, di situ sebenarnya peradaban dunia sudah dimulai. Jadi sudah ada politik di situ. Nah, dalam perjalanan sejarah berikutnya, ilmu komunikasi tidak pernah lepas dari ilmu politik, walaupun secara konseptual dua disiplin ini berbeda. Ya, disiplin ini berbeda, tetapi dalam realitas kehidupan manusia, komunikasi dan politik tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika kita berpolitik, otomatis kita berkomunikasi. Seni komunikasi yang dimasukkan, bagaimana berpolitik, bagaimana menyampaikan visi dan misi dalam politik itu, dan bagaimana membuat itu sebagai propaganda misalnya, dan bagaimana membuat orang terpengaruh untuk join dalam visi misi yang kita lahirkan. Nah, saya teringat pada ini ya, karya Bertolt Brecht, ya, di mana orang yang buta politik adalah buta yang terburuk, gitu ya. Mengapa? Karena kalau buta politik dia tidak mendengar,
tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat semua tergantung pada keputusan politik. Oleh karenanya, orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Ia tidak tahu dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terpuruk dari semua pencuri. Politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional. Artinya seperti ini, ketika kita antipati terhadap politik, ketika kita acuh terhadap politik, berarti kita menyiapkan generasi politik selanjutnya adalah dikuasai dengan orang-orang yang memainkan politik atas dasar macam-macam gitu ya, sehingga politik itu tidak sehat. Oleh karenanya, untuk mencapai politik yang sehat, orang-orang sehatlah yang harus bergerak di bidang politik itu. Nah, maka dari itu kita berharap politik di Indonesia juga cepat sembuh gitu ya, karena sekarang banyak orang yang nggak sehat gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya Anda semua menjadi orang-orang yang tidak buta politik dan selalu mengembangkan apapun untuk kemajuan Indonesia. Kalau kita bicara dengan founding fathers studi komunikasi politik di Amerika, itu dimulai dari Harold Laswell dengan bukunya Propaganda Technique in the World, dan buku politiknya adalah Who Gets What, Then How. Ya, jadi Laswell itu benar-benar ahli politik, dan disitulah hadir komunikasi politik dengan rumusnya Source, Message, Channel, SMCR ya, Receiver and Effect ya. Berikutnya ada Kurt Lewin dengan bukunya Action Research dan Minority Problems, dan juga Studies in Group Decisions. Berikutnya ada Paul Lazarsfeld. Nah, ini Paul Lazarsfeld juga termasuk amat sangat terkenal, dan bukunya The People's Choice serta kajian yang dilakukan bersama McPhee dan Berelson Voting, A Study of Opinion Formations in a Presidential Campaign. Terakhir ada Carl Hovland dengan bukunya Result from Studies of Attitude Change. Dia founding fathers studi komunikasi politik. Kita melihat di Amerika ada 4 orang itu, gitu ya. Ada Laswell, ada Lewin, ada Lazarsfeld, ada Hovland. Mostly-nya kita memang banyak mengacu pada Laswell. Nah, pengertian komunikasi politik itu juga apa sih? Kalau Nimo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya, aktual maupun potensial, yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Jadi komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensinya, ya, yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Berikutnya ada Riolovs mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan yang berisi politik yang mencakup masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan atau lembaga otoritatif. Cangara menyebutkan komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, memiliki akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Akhirnya pengertian komunikasi politik dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada yang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Nah,
saya rasa sudah cukup luas ya, artinya sudah cukup bisa, bukan cukup luas, artinya cukup terperinci bagaimana cara menjelaskan komunikasi politik. Oke, kita lanjut secara studi komunikasi politik. Dan Nimo sudah menjadi profesor politik ilmu politik, jurnalisme dan komunikasi di berbagai institusi. Tercatat dia sudah mengajar di Universitas Missouri, Universitas Tennessee, dan Universitas Oklahoma. Tulisannya mencakup political pundit and the political persuaders. Dan Nimo dalam bukunya Handbook of Political Communications di Amerika sekalipun hingga saat ini masih mencari bentuk. As fields of investigations go, political communications is obviously still in infancy. Artinya komunikasi politik selalu bergerak, selalu berjalan, gitu ya, dan selalu berubah politik, sehingga komunikasi politik selalu mengikuti zamannya. Menurut Nimo, politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Ya. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok, dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi. Esensi dari komunikasi politik sendiri lebih kepada bagaimana para politikus atau elit politik melakukan kampanye atau menyebarkan kebijakan-kebijakan politik, terutama melalui media massa. Berikutnya Harold Laswell, sama juga profesor kebijakan publik, gitu ya, dan juga profesor ilmu politik di Universitas Chicago. Dia juga presiden dari American Political Science Associations and author of many books covering the full range of political and policy research. Penelaahan komunikasi dan politik sekaligus pemanfaatan komunikasi untuk kepentingan politik sebetulnya telah berlangsung lama. Salah seorang perintisnya adalah Harold Laswell yang pada tahun 1927 menulis buku Propaganda Technique in the World War, dan karya monumental lainnya adalah Politics, Who Gets What, When, How, gitu ya, yang kita terjemahkan menjadi SMRCE. Ketertarikan Laswell pada komunikasi politik ternyata diikuti oleh murid-muridnya, Itilda Swallow-Poole, V.O. Key, and Gabriel Almond. Poole menulis buku The People Look at Educational Televisions, Candidates, Issues, and Strategies, a computer simulations of the 1960 elections campaign and trend in content analysis. Key mempertemukan komunikasi dan politik dalam bukunya Public Opinion and American Democracy. Sementara Almond mengkaji berbagai konsep untuk memahami fungsi komunikasi dalam sistem politik. Berikutnya, para sosiolog juga memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan studi komunikasi politik. Salah satunya adalah Herbert Blumer. Herbert Blumer yang selalu menegaskan bahwa manusia sebetulnya bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang melekat pada sesuatu tersebut. Nah, pandangan inilah yang memunculkan perspektif interaksi simbolik. Artinya, seseorang ketika berkomunikasi itu saling memberikan simbol, gitu ya, memberikan simbol. Dan simbol itu memiliki makna, dan tindakan itu saling mempengaruhi, dan proses interpretif yang terjadi di dalamnya melibatkan pertukaran makna. Suatu transaksi di mana sebab dan akibat tidak dapat dibedakan. Ya.
Jadi disinilah Herbert Blumer menyumbang teori interaksi simbolik, di mana seseorang ketika berkomunikasi itu saling memiliki proses saling mempengaruhi dan bertukar makna ya, sehingga ada transaksi di mana kita tidak bisa membedakan sebab dan akibat ya. Komunikasi politik mempelajari mata rantai antara komunikasi dan politik atau jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik. Namun jika disimak dari berbagai literatur, komunikasi politik telah menjadi kajian tersendiri sejak diakui oleh organisasi ilmiah International Communications Associations bersama divisi lain seperti divisi sistem informasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi instruksional, dan komunikasi kesehatan. Jadi komunikasi politik memang sudah memiliki bidang tersendiri, gitu ya. Objek material komunikasi politik menurut Sartori adalah dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik. Sekali lagi, dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi. Nah, ini menarik. Dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik. Jadi fenomena politik itu adalah objeknya. Jadi ada dimensi-dimensi komunikasinya di situ, dan dimensi politis dari komunikasi. Dari komunikasi itu tersebut ada dimensi politisnya. Nah, ini menarik. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kurev, I don't know how to say, Kurev and Blumer, yang mengemukakan 4 komponen dalam komunikasi politik. Oke, kita tidak perlu bingung-bingung dimensi-dimensi yang tadi. Ada pertama, lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya, institusi media dalam aspek politiknya, orientasi khalayak terhadap komunikasi, dan aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. Jadi yang pertama lembaga politiknya, kedua institusi media yang terlibat dalam aspek politik, orientasi khalayak terhadap komunikasi, dan yang terakhir adalah aspek budaya politik yang relevan. Oke. Pentingnya komunikasi dalam pencapaian sasaran-sasaran politik juga diakui oleh Graeber. Sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Oke. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik. Yang menambahkan bahwa ketika kita menjelaskan bahasa politik atau bahasa yang digunakan dalam konteks politik, dan apa yang membuat bahasa verbal maupun non-verbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosakata, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, setting atau tempat di mana informasi disebarkan, maupun karena fungsi yang dijalankan. Oke, sekali lagi, politik adalah sebagian besar aktivitas politik permainan kata-kata. Nah, sekarang kalau kita lihat baju kotak-kotak, ya kan, baju kotak-kotak, apakah itu tidak menampilkan bahwa itu sebuah teks, gitu ya, sebuah teks. Apa kotak-kotak? Apakah kita ini terkotak-kotak? Apakah supaya kita tidak terkotak-kotak? Itu baju kotak-kotak juga menjadi teks. Itu baru non-verbal ya. Berikutnya yang bahasa verbal ya, misalnya bagaimana Soekarno dengan berapi-api menjelaskan bahwa kita dijajah 350 tahun dan kita harus merdeka misalnya. Dan berikutnya Soekarno mengatakan, beri aku 10 orang tua, mohon dikoreksi kalau salah, maka akan kucabut Semeru Darakara. Tapi berikan aku seorang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Gitu ya. Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru Darakarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, itu hal yang luar biasa, permainan kata-kata, diksi yang luar biasa, dan itu hadir bukan hanya permainan kata-kata, tetapi dari intelektualitas, gitu ya.
tapi itu hadir dari intelektualitas. Berikutnya kalau kita lihat Pak Harto dengan gayanya, bahasanya yang simple gitu, dengan senyumnya, selalu senyum. Berikutnya juga dengan salam hormat. Lanjutkan. Oke, berlanjut pada komunikasi politik di Indonesia. Ketika kita berbicara komunikasi politik di Indonesia, dipahami dari sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dipahami juga dari sejarah demokrasi di Indonesia. Ya. Pertama kita bicara dengan sistem demokrasi di Indonesia. Oke, demokrasi itu apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu hal yang simple yang kita pahami. Nah, partisipasi rakyat untuk merumuskan dan mengawasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ya, jadi ada partisipasi rakyat untuk merumuskan dan mengawasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Berikutnya dibagi ke dalam trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun pada kepemimpinan Bapak B.J. Habibie itu sudah ditambahkan, yakni quadropolitika, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers. Jadi ada bagian kekuasaan, ada fungsi pers di situ. Berikutnya ada para pembuat kebijakan negara dipilih melalui pemilu yang jujur, adil, berkala, dan melibatkan suara dari seluruh penduduk yang memiliki hak pilih. Selanjutnya pembatasan kekuasaan pemerintah secara hukum untuk melindungi hak perorangan warga negara. Ya, pembatasan kekuasaan pemerintah secara hukum untuk melindungi hak perorangan warga negara. Jadi demokrasi di Indonesia itu amat sangat banyak sekali perubahan dari zaman Soekarno, Soeharto, berikutnya zaman Bapak Gus Dur, B.J. Habibie, Megawati, SBY hingga Jokowi. Jadi perubahan yang kita pernah melewati masa-masa menjadi Republik Serikat pada saat itu, kemudian kembali lagi kepada pemerintahan yang parlementer, sistem pemerintahan parlementer. Berikutnya kembali lagi kepada sistem pemerintahan republik gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga pernah menghadapi pada saat itu pemilihan legislatif itu adalah dipilih dari partai pemenang. Misalnya partai yang pemenang itu memilih kader-kadernya untuk menduduki kursi legislatif. Jadi yang menang itu partai, bukan kader. Jadi kalau sekarang kita itu memilih kader masing-masing gitu ya. Kalau dulu partai itu partainya menang, kemudian dialah yang banyak menduduki posisi di legislatif gitu ya. Melalui berapa suara, kemudian berarti kadernya menduduki berapa kursi di sana. Jadi seperti itu, tidak pemilihan langsung. Kalau sekarang pemilihan langsung. Berikutnya presiden juga sama. Presiden dulu dipilih langsung memang oleh rakyat gitu ya, melalui suara partai gitu. Kita pernah melalui suara partai. Sekarang dipilih melalui langsung perorangan. Oke. Nah, memahami sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, ini dia. Demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959 kita mengalami yang namanya demokrasi liberal dan sifatnya parlementer gitu ya. Artinya partainya banyak gitu ya. Pemerintahan juga pada saat itu tidak stabil dan sulit sekali mengambil keputusan karena memang baru berdiri gitu ya. Negara yang baru berdiri. Berikutnya akhirnya sampai kepada parlemen dibekukan oleh Bung Karno gitu ya. Parlemen sempat dibekukan oleh Bung Karno. Nah, sifatnya parlementer pada saat itu.
Berikutnya ada demokrasi terpimpin gitu. Nah, ini masa dari pada saat itu Pak Karno, jadi parlemen dibekukan kemudian dihilangkan gitu ya. Dan terjadi yang namanya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden dan terbatasnya peran parlemen dan parpol presiden gitu ya. Parpol presiden seumur hidup, partai politik presiden seumur hidup. Nah, akhirnya berujung pada G30 SPKI, kemudian Super Semar dan kejatuhan Bung Karno. Jadi tahun 65 terjadi yang namanya pengkhianatan G30 SPKI dan tahun 66 juga terjadi kejatuhan Bung Karno. Jadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran untuk menurunkan Bung Karno pada saat itu. Karena Bung Karno dianggap gagal untuk dianggap otokratik gitu ya, karena dia mengatakan dia adalah presiden seumur hidup gitu ya, kekuasaannya besar gitu ya. Kemudian tapi sayangnya ide dia terkait Nasakom itu komunisme malah mengkhianati peta perpolitikan di Indonesia gitu ya. Jadi disinilah yang paling parah gitu ya, G30 SPKI. Bung Karno tidak mau melepas ide Nasakomnya, artinya komnya itu dihilangkan, beliau tidak mau gitu. Dan berujung pada PKI ingin menguasai Indonesia, ingin melakukan kudeta gitu ya. Sampai akhirnya Bung Karno harus dilengsarkan oleh mahasiswa pada saat itu. Berikutnya demokrasi Pancasila di zaman Orde Baru ya. Tahun 66 hingga 98. Nah, menekankan kepada stabilitas politik, kemudian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Parpol dibatasi hanya 3 gitu ya. Parpol hanya dibatasi pada 3. P3, Golkar, PDI. Pemilu tidak demokratis gitu ya. Pelanggaran HAM dan KKN. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi pada saat 66 sampai ke tahun 80, sekitar awal tahun 80, stabilitas politik cukup baik gitu ya. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan pembangunan itu cukup baik. Pertumbuhan ekonomi baik, tapi pemerataan pembangunan itu tidak terjadi meskipun ide yang awalnya urbanisasi dan juga ada satu lagi itu tidak terjadi. Jadi ada urbanisasi dari desa ke kota, ada transmigrasi dari kota ke desa. Jadi di mana desa-desa yang masih sepi, yang masih belum dibuka lahannya, kemudian dibuka oleh orang-orang yang memang tinggal di tempat-tempat yang sudah lebih mumpuni, kemudian menempati tempat-tempat yang masih kosong lahan itu. Sehingga terjadi pembauran budaya gitu. Itu ide yang luar biasa, tetapi sayangnya tidak berlangsung begitu baik gitu ya. Jadi pemerataan pembangunan pun tidak merata akhirnya gitu. Nah, karena partai juga dibatasi hanya 3 gitu, dan ini menghasilkan pemilu yang tidak demokratis gitu ya. Dan akhirnya hadirnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, makanya kalau ada istilah ABS, asal Bapak senang, nah di sini timbul itu karena semua orang ingin memiliki posisi, dan supaya ingin memiliki posisi itu, nah, mereka melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Dan ketika berbicara menekankan pada stabilitas politik itu ketika ada orang yang vokal gitu, disinilah terjadi pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Jadi stabilitas politik ini menjadi kata kunci. Ketika ada orang yang vokal dan kritis, itu dianggap mencoba menggoyangkan stabilitas politik gitu ya. Nah, itu akhirnya terjadilah hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Akhirnya krisis ekonomi di tahun 98 tidak terbendung karena tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu ya. Uang banyak dikorupsi dan
stabilitas politik tumbuh, pertumbuhan ekonomi naik, tapi akhirnya karena terlalu banyak hutang, ekonomi akhirnya turun gitu ya, turun amat sangat drastis gitu ya, dan akhirnya kejatuhan Pak Harto. Berikutnya tahun 98 yang disebut era reformasi, multipartai hadir kembali gitu ya. Terjadinya desentralisasi pemerintah atau otonomi daerah. Jadi daerah-daerah mampu mengembangkan dirinya sendiri gitu ya, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah itu gitu ya. Peran sipil juga lebih besar terhadap negara, pelindungan HAM diadakan gitu ya. Perlindungan hak asasi manusia, individu, kebebasan politik, dan media juga bebas untuk melakukan kritik gitu ya. Pemilihan presiden, calon legislatif, dan kepala daerah diselenggarakan secara langsung. Jadi orang langsung memilih siapa yang diinginkannya. Jadi tidak melalui partai kemudian partai memilih. Berikutnya perspektif komunikasi politik di Indonesia sebelum pemilu, masa pemilu, dan pasca pemilu. Pada saat sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka, ada pada saat berkuasa dan pada saat sebagai oposisi, komunikasi politik dan media, debat kandidat capres dan calon gubernur maupun wali kota, komunikasi politik verbal dan non-verbal, kampanye, pencitraan, tren belusukan, politik uang sebagai komunikasi politik. Nah, ini perspektif komunikasi politik Indonesia sebelum pemilu. Jadi kalau kita lihat sebelum pemilu bagaimana pergerakan partai gitu ya, memobilisasi massa gitu ya. Berikutnya masa pemilu bagaimana dikedepankan, bagaimana bergeraknya, dan kemudian kita lihat pasca pemilu apa yang dilakukannya gitu ya. Berikutnya pada saat sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka ya. Proporsional tertutup itu artinya pada saat dulu ketika pemilihan umum itu dilaksanakan secara proporsional sesuai porsinya dan juga tertutup, orang tidak banyak tahu gitu ya. Tiba-tiba si A yang menduduki kursinya, si B yang menduduki kursinya, dan inilah yang rentan gitu ya, rentan terjadinya nepotisme di situ. Dan pada saat terbuka orang bisa memilih siapapun, tetapi PR-nya untuk memilih seorang itu harus memiliki elektabilitas dan juga selain elektabilitas, popularitas gitu ya. Bagaimana orang berlomba-lomba mengiklankan dirinya. Nah, itu dia, mengiklankan dirinya. Kemudian membuat yakin orang-orang yang akan memilihnya. Dan di sini juga terjadi komunikasi politik atau politik uang ya. Jadi terhubung dengan nomor 10. Berikutnya pada saat berkuasa dan pada saat sebagai oposisi, bagaimana ketika dia sebagai oposisi mengkritik penguasa dan ketika berkuasa bagaimana? Bagaimana komunikasi politiknya? Bagaimana cara bicaranya? Gitu ya. Apa yang dijanjikan apakah sesuai dengan pada saat waktu itu dia sebagai oposisi gitu. Nah, berikutnya bagaimana komunikasi politik dan media, hubungannya dengan media gitu ya. Bagaimana hubungannya dengan media ini menjadi sangat kuat karena media adalah menyambungkan visi dan misi, tujuan gitu ya, dan bisa memberikan informasinya secara masif. Berikutnya ada di debat kandidat, kita bisa lihat gitu ya. Berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana komunikasi politik verbal dan non verbal. Tadi saya katakan ada bajunya kotak-kotak misalnya atau bajunya putih gitu ya. Itu memiliki makna semuanya. Dan selain itu kalau yang simpel-simpel itu menggunakan baleho, stiker dan lain-lain. Berikutnya komunikasi politik pada saat kampanye, pencitraan, kemudian belusukan. Ini juga tren terbaru itu ya. Tapi sebenarnya dahulu presiden-presiden yang kita dahulu baik Soekarno itu melakukan belusukan, cuma tidak digembar-gemborkan gitu ya. Berikut juga Soeharto juga melakukan belusukan gitu ya. Itu juga sebenarnya tren belusukan itu bukan tren terbaru sebenarnya.
gitu ya. Bukan tren baru sebenarnya, tapi cuma modelnya dikembangkan saja besokan dari yang sudah ada. Nah, perbandingan komunikasi politik presiden di Indonesia, kita coba bandingkan cara komunikasi politik presiden antara Soekarno, Soeharto, dan B.J. Habibie. Kita lihat. Nah, dalam komunikasi itu ada yang disebut low context, ada yang disebut high context. Nah, bagaimana sih low context dan high context? Saya rasa rekan-rekan juga sudah bisa memahami. Nah, kita lihat Pak Karno, presiden pertama kita ini, gitu ya. Ilmu yang sangat dalam menganalisis situasi politik, disebut juga singa podium, gitu ya. Singa podium. Tapi ketika marah, gitu ya, dia menggebrak meja, menggedor kiri kanan, menghardik sasaran, keras menantang, memperingatkan, dan mengancam. Nah, di situ kata-kata itu menurut Edward T. Hall gitu, kata-kata jelas, tegas, dan tanpa tedeng aling-aling disebut dengan low context gitu ya. Berikutnya kalau Pak Harto lebih senyum dalam berkata, ia sering menggunakan bahasa yang high context, agak terlihat tidak jelas, penuh kepura-puraan, penuh teka-teki, ada rahasia, amat santun tapi multi tafsir gitu ya. Nah, dalam kondisi marah ataupun tidak suka, yang disebut the smiling general ini gitu ya, menggunakan bahasa high context. Jadi orang tuh tidak tahu apakah orang itu dimarah. Orang itu Pak Harto itu sedang marah atau tidak gitu ya. Misalnya ketika ada menteri yang laporan atau dipanggil di ruang kerja presiden dan telah dipersilahkan minuman yang tersedia, berarti diperintahkan segera untuk pamit gitu ya. Itu Pak Harto ya, jadi menggunakan high context. Tapi ada juga sesekali Pak Harto juga menggunakan bahasa yang low context. Berikutnya Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie ini kalau bahasanya sebenarnya serba high gitu ya. Bahasanya serba high, tetapi ketika marahnya beliau menggunakan low context gitu ya. Dia temperamen, kemudian juga emosional, cepat marah, terlebih ketika ditantang, dikritik, ataupun didebat. Meskipun banyak orang yang nggak takut gitu ya, Pak Habibie itu justru banyak orang yang mungkin ketika Pak Habibie marah itu nggak seram gitu ya. Nah, ini ketika marahnya menggunakan low context gitu. Abdurrahman Wahid juga sama, ketika marah suka menggebrak meja, mengancam gitu ya, dan suka ngomong. Gus Dur sering menanggapi, oh begitu ya, ya sudah, nggak usah dipikirin gitu aja kok repot. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu itu menggunakan bahasa low context gitu ya. Megawati juga sama, ketika marah ia lebih suka diam atau menebar senyum daripada berbicara selama berpidato. Soalnya tampak datar, nyaris tidak ada body language sama sekali. Ia membaca kata per kata secara kaku, seolah takut sekali pandangannya lepas dari teks pidato di depannya. Nah, tapi dalam marah, semisal marah, Megawati, Bu Megawati itu, ia sering langsung to the point gitu ya. Nah, itu menggunakan low context. SBY, nah ini menggunakan tergolong dalam lower high context gitu ya. Meski tidak jarang menuai kritik, SBY tampak merasa gerah gitu ya. SBY sering membalas kritik bagi orang atau pihak yang berani mengkritiknya. Dalam setiap pembicaraannya tergolong hati-hati. Setiap kata yang keluar dari bibirnya secara cermat gitu ya. Keluar dari bibir diartikulasikan secara cermat, gemar menggunakan analogi gitu ya, dan tidak berbicara to the point, hanya hakikat suatu permasalahan saja. Dalam berbagai kesempatan SBY seperti sengaja tidak mau memperlihatkan sikapnya yang tenang, tetapi membiarkan publik menebak-nebak dirinya. Nah, dia menggunakan lower, ini disebutnya lower high context. Itu dia ya. Nah, sekarang Jokowi. Nah, Jokowi memiliki kekuatan ya, ini belusukan nih. Yang biasa, nah ini baru sebetulnya is a new management practice where a high-rank government official goes directly into the nexus
of community problems, communicate with people, and connects the problems to public policy. Nah, fenomena Jokowi ini, beliau mulai dari listening, mendengarkan, empathy, awareness, directions, effectiveness, risk takers, towards healing, innovation, persuasions, dan listening. Nah, balik lagi, disebutnya komunikasi politik era baru, gitu ya. Komunikasi politik era Orde Baru. Fase pertama tahun 65 sampai 74 ditandai dengan atmosfer terbuka. Periode kedua 74 sampai 83 dimulai pengawasan terhadap komunikasi politik, di mana aktivitas politik, pers, dan pernyataan masyarakat mulai dibatasi. Nah, ini pada tahunnya Pak Soeharto ya. Periode ketiga 83-90 kontrol sosial sangat ketat yang harus disesuaikan dengan ideologi yang dikukuhkan lewat P4 dan asas tunggal. Periode keempat 1990-98 memonopoli politik yang sudah demikian ketatnya berangsur-angsur mendapat perlawanan, sehingga akibat gelombang demokratisasi di dunia lahirlah apa yang disebut keterbukaan. Berikutnya ada reformasi. Terbukanya keran keterbukaan akibat reformasi mendorong kelahiran era baru dalam mengekspresikan pendapatnya. Jika pada masa Orde Baru pengekangan itu sedemikian ketat, maka pada Orde Reformasi ini masyarakat menikmati bulan madu kebebasan berkumpul dan berpendapat. Oke, jadi kalau tadi komunikasi politik ala presiden-presiden tersebut, itu ada yang low context, ada yang high context. Nah, kalau Pak Jokowi ini posisinya di mana? Beliau sudah pasti banyaknya low context, apalagi ketika marah gitu ya. Ketika marah dia kita gebuk gitu. Nanti kita jadi bahasan untuk kita diskusikan lebih lanjut ya, teman-teman. Baik, ini saja. Kira-kiranya ada pertanyaan atau tidak? Silakan disampaikan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.